Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang insya Allah cerah ya. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Tatanazzal alaina ar-rahmat wal barakat, ya, keberkahan, rahmat, kasih sayang insya Allah ya. Sebenarnya kalau lihat di YouTube atau di internet ya banyak ya yang akan disampaikan ini tentang amalan hati, mungkin sudah di-share ya. Ya, tetapi ada nilai tersendiri ketika seseorang itu mendatangi masjid atau ke majelis ilmu ya, karena ini merupakan Riyadul Jannah. Riyadul Jannah. Apa itu? Taman-taman surga. Ya. Bisa santai sebenarnya di rumah sambil duduk, sambil ngopi gitu ya, sambil tiduran ya. Karena sebenarnya materi yang akan disampaikan itu sudah biasa dengar ya. Bahkan mungkin pernah menyampaikan. Tapi ketika seseorang berjalan ke majelis ilmu ya, dengan mansalakanya saja itu ya, mansalaka tariqan ya, hanya baru dia berjalan dari rumah ya, itu sudah Allah insya Allah jamin surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu baru keluar dari rumah ya, baru keluar saja dari rumah, niat ya kita sama-sama at-tafaqquh fid din, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jamin ya surga Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ketika kita sudah sampai di sini, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridham bima talaba ya. Ketika kita sudah sampai kumpul duduk ya, apa yang dilakukan oleh malaikat, dan sesungguhnya malaikat itu ya, la tadau ajnihataha ya, mengepakkan sayap-sayapnya, membuka sayap-sayapnya. Karena apa? Ridham bima talaba, senang dengan apa yang kita lakukan. Bima talaba, dengan apa yang dia tuntut, yaitu ilmu. Masya Allah. Kemudian derajat berikutnya ya, fadlul alimi alal abidi ya, ya, kafadli ala adnakum ya. Keutamaan orang yang mengetahui ya atas orang yang pandai beribadah ya. Orang yang alim perbandingannya dengan orang yang ibadah, ahli ibadah, seperti keutamaanku, keistimewaanku katanya, dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajat di antara kalian, yaitu kepada sahabat. Insyaallah semua kita mencapai derajat alim dengan apa yang kita belajar ya. Karena kita tidak mungkin
bisa menguasai seluruh ilmu. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya. Andai misalkan lautan menjadi tintanya, bahkan pohon-pohonan, ya, juga tidak mampu menguasai ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan perjalanan kita ke masjid ini, banyak yang hasanat ba'da hasanah, kebaikan setelah kebaikan. Ya. Tentu langkah kaki kita, ya, atau langkah bensin dan motor kita, ya, setiap langkahnya itu raf'un lidarajat, ya, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kemuliaan kita. Wa takfirun lisayyi'at, ya, penghapus dosa-dosa. Wa ziyadatun litsawab, menambah pahala. Kemudian masuk masjid, wudu sebelumnya, subhanallah. Kemudian dia berdoa, ya, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin. Kata hadis Umar radhiyallahu anhu, ya, dalam sahih Muslim, ya, yadkhulul jannata min ayyiha syaa. Dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Fa idza da'a ustujibalah. Ya, apabila dia berdoa maka dia akan dikabulkan. Subhanallah, ini kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya. Datang berwudu, berdoa, kemudian mungkin salat tahiyatul masjid, dan dia berzikir, insyaallah kita dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi pahala, ya, insyaallah. Dan pahala itu kalau kita kiaskan atau analogikan, kita misalkan, ya, pahala itu seperti apa sih? Kalau saya bicara ke anak-anak itu, pahala itu, ya, voucher, gitu, bentuk voucher yang akan kita tukar dengan apa? Dengan apa yang kita mau, dengan makanan, dengan minuman, ya, dengan rumah, dengan istana, dengan kendaraan, subhanallah, ya, dengan naungan yang sangat luar biasa. Kita sudah terangkan beberapa waktu yang lalu, ya, tentang amalan al-lisan, ya. Ya, lisan saja misalkan ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, setiap kalimatnya apa? Allah akan berikan pohon di surga. Ya, percaya enggak? Kita percaya. Hanya pohon saja bagi Allah sangat mudah. Dan dunia ini triliunan galaksi yang bahkan tidak sampai sekarang belum sampai oleh kecepatan cahaya. Ya. Begitu maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal jawarih misalkan kita sudah terangkan, ketika seseorang berjalan di jalan, kemudian dia menemukan batu, kerikil atau ranting, kemudian dia singkirkan, ya, sudah saya terangkan waktu itu, man rafa'a hajaran 'anit tariqi kutibat lahu hasanah wa man kanat lahu hasanah dakhala jannah. Ya, barang siapa yang menyingkirkan batu di jalanan, maka baginya satu kebaikan. Kalau kebaikan dari Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Baik, artinya tidak ada celahnya, sangat memuaskan. Wa man kanat lahu hasanah dakhala jannah. Maka barang siapa yang ditulis baginya kebaikan, maka dia masuk surga hanya dengan menyingkirkan batu di jalanan. Bahkan dalam Sahih Bukhari, ya, ketika seseorang berjalan, ya, marra ala tariq fihi ghusnun. Ya, dia berjalan menemukan ranting atau kayu. Kemudian dia bilang dalam diri dia, ya, la anhiyannahu, saya akan singkirkan ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa udkhila bihi al-jannah. Dengan amalannya itu, ya, dia dimasukkan surga. Ini dalam Sahih Bukhari. Maka luar biasa, ya, Allah itu maha syakur, maha bersyukur, ya, kepada kita.
Maha pemberi balasan yang sangat luar biasa. Sangat berterima kasih Allah itu. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami sama-sama ya. Tadi amalan al-a'malul qulub, amalan-amalan hati. Ya. Dan ini adalah lebih penting dari amalan zahir. Ya, amalan hati itu. Jadi pahala amalan hati lebih besar pahalanya daripada amalan badan. Ya. Kita mungkin bisa melihat ya dalam hadis ya atau dalam beberapa hikmatul ulama ya. Seseorang itu berbeda pahalanya karena niat ya, binniyah ya. Orang sudah sama-sama mengeluarkan kambing untuk udhiyah, untuk kurban ya. Sama-sama nilainya sama ya, berapa juta harganya ya. Waktunya sama, waktu kurban ya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin saja berbeda ya. Karena apa? Karena niat ya. Ya, dan niat inilah yang membedakan antara ibadah dan adah ya. Antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Boleh jadi ada dua orang yang sholat, sama-sama sholat ya. Tetapi mungkin yang satu niatnya sholat hajat, yang satu niatnya melaksanakan sholat, mungkin nazar dia mau sholat, kalau saya mencapai ini begitu ya, saya akan sholat 2 rakaat. Itulah niat ya. Gambarannya adalah Rasulullah SAW sabdakan ya, ala wa inna fil jasadi mudghah ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu ya. Ingatlah sesungguhnya dalam diri kita ini ada segumpal darah, daging ya. Kalau dia baik mudghah itu, maka baik pula amalan yang lainnya ya. Apabila dia rusak, maka rusak pula amalan yang lainnya. Apa itu dia? Hati ya. Ini sering dengar pastinya ya. Hadis ini sering dengar. Jadi hati ini laksana apa? Huwa laksana raja, al-qalbu kal malik, laksana raja. Jadi hati inilah nanti yang akan mengendalikan diri kita ya, baik atau buruknya ya. Sama-sama tampan, sama-sama tingginya ya, sama-sama putihnya, sama-sama kayanya mungkin ya. Tetapi yang membedakan mereka adalah hatinya. Maka kata ulama, perhatian kita terhadap a'malul qalb, terhadap hati ini harus lebih daripada amal jawari, amal fisik ya. Orang kafir ya, orang kafir karena ada sakit dalam hatinya ya, dia masuk neraka. Maka dosa hati itu, dosa kekufuran itu lebih, mohon maaf ya, lebih besar daripada dosa maksiat, daripada wal'iyadzubillah misalkan, daripada dosa mencuri tapi dia muslim ya, itu
waliyadzubillah berzina, ya, tapi dia muslim, ya, orang kafir, baik-baik saja, mungkin dia tidak minum khamar, ya, mungkin tidak mencuri, tidak bermaksiat yang lainnya, tetapi kemaksiatan yang terbesar, kekufuran itulah, ya. Maka dalam sejarah Islam ada pendukung berat, ya, terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi tidak mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Dia diberikan serendah-rendahnya azab, tapi serendah-rendahnya azabnya pun di neraka. Ya. Apa azabnya? Yaitu dibakar, mendidih kakinya, dan sampai akhirnya ubun-ubunnya bergolak. Itu serendah-rendah azab. Mungkin dia tidak mencuri, ya, tidak berbuat zina, tidak, tetapi hatinya, ya, ada penyakit, yaitu penyakit kekufuran, dan ini asyaddul maksiyah, kemaksiatan yang terbesar. Ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini untuk syariat sebenarnya, untuk contoh, ya. Semua itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala terjadi, dan ini adalah merupakan salah satu tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ketika itu ada seorang namanya Ma'iz, ya kan? Ma'iz, ya. Dia sebagai manusia khilaf, ya, melakukan kesalahan, ya, dengan wanita lain, dan dia langsung merasa bersalah dan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku, inni qad zanait, saya telah berbuat maksiat. Kata Rasulullah, kamu nih udah kamu ini kali ngigau kali, seperti itulah, ya. Bahkan kepada sahabat nyuruh untuk dicium bau mulutnya gitu, apa minum khamar apa tidak, atau gimana gitu, atau lagi dalam keadaan mabok atau tidak. Dia dengan sadar, ya akhirnya terjadilah raja. Di antara sahabat ketika itu Mahardik, ya, merendahkan, meremehkan Ma'iz. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Waihakum, celaka kamu, innahu al-an la fi anharil jannah. Sekarang dia ini adalah di taman surga dengan taubatnya, dengan taubat dan nasuha, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting sekali, ya, kita, ya, memperhatikan niatnya hati ini, dan itu adalah rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana ada yang amal yang sayyi, juga ada amal baik, ada ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Juga qalbun juga sama, ya, hati juga sama, ada yang baik dan ada yang buruk, ya. Ma huwa, ya, al-a'mal al-qulub al-hasanah, ya. Apa saja kira-kira yang seseorang itu mencapai derajat yang tinggi, ya,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengan hatinya itu dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ya. Di antaranya adalah husnuzan. Husnuzan billah wa husnuzan bin nas. Ya. Apa itu husnuzan? Berprasangka baik. Ya. Mungkin sudah kita dengar ada seseorang yang sabda Rasulullah SAW, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kita, ya, laki-laki dari penduduk surga. Ya. Kemudian hari kedua begitu lagi, hari ketiga begitu juga, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ya. Akan datang kepada kalian sosok lelaki penduduk surga. Ketika salah seorang sahabat tahu nih kok apa sebenarnya rahasia amalannya, ya, rahasianya apa, kemudian dia ikut, ya, ke rumah sahabat tersebut dan ikut menginap. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia tidak mendapatkan spesial amal sama sekali. Ya, tidur seperti saya tidur gitu ya. Tapi kalau dia tidur, kalau dia bangun cuma ngelilir gitu, kalau bahasa kita ngelilir, dia doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau la haula wala quwwata illa billah gitu ya. Ada tidak ada amalan yang spesial. Puasa juga enggak ketiga hari itu ya. Gitu. Tahajud juga enggak banyak, paling akhir sebelum subuh beberapa rakaat. Akhirnya dia bertanya, wahai fulan, ya, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW begini dan begini sampai 3 kali, dan Anda adalah orangnya. Sebenarnya apa rahasia amalan Anda? Kata dia, ma huwa illa ma ra'aita. Apa yang kamu lihat ya itulah. Kata dia, ya udah, kalau begitu saya pulang. Ya gitu ya. Kemudian dipanggil lagi ta'ala, ya. Itu yang kamu lihat, kata dia. Ya. Tetapi mungkin, ya, apa yang saya sifat ya, yang ada pada diri saya tidak pernah bersuudzon kepada semua orang. Ya. Tidak pernah menyimpan rasa iri dan dengki kepada seorang. Ya. Bahkan mungkin beliau sebelum tidur mendoakan dia, orang tuanya, mendoakan seluruh umat Islam. Ya. Rabbi ighfir lil mu'minina wal muslimin, ya, wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal biraka arhamar rahimin. Ya. Dan itu sebenarnya Pak Kamto ya. Ketika kita mendoakan semua orang, ya, kutibat lahu, ya, likulli mu'min hasanah. Jadi ketika kita mendoakan semua orang di dunia ini, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan kebaikan dari seluruh umat Islam yang didoakan, subhanallah. Ya. Dan ini juga salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Insyaallah hafal semua ya. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunkan juga orang-orang yang sudah mendahului kita, ya, dengan keimanan, ya, beriman, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini jangan jadikan, dan jangan jadikan dalam hati kami ini ghil, hasad, dengki kepada orang-orang mukmin yang masih hidup. Jadi mendoakan yang sudah meninggal, ya. Dan juga kita ingin berdamai dengan semua orang. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Husnuzan.
Husnuzan ini membuat kita tenang dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara kita di Palestina, tingkat husnuzannya sangat luar biasa. Mereka yakin betul dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Ya, bahwasanya al-mustaqbal li hadzal din, masa depan ini untuk kita umat Islam. Ya, tanah bumi ini akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang soleh. Inna ardi yarithu wa ibadiyas salihun. Ya. Ketika husnuzan, as-siqah billah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh dengan kuat dan yakin, maka kita tidak ada ruang dalam diri kita untuk merasa ragu dengan kehidupan ini. Ya. Kenapa kita tenang ketika naik pesawat? Kenapa? Padahal yang dibawanya apa? Itu besi ribuan kilo. Bukan ribuan ya, tonan. Kenapa? Karena kita husnuzan kepada pilot itu, dia akan membawa kita dengan selamat. Coba kalau saya yang bawa, ya, nggak ada yang mau, gitu ya, nggak ada yang mau naik. Ya, insya Allah kita sama-sama umroh ya, yang membawa pesawatnya Pak Sukamto. Mau ikut nggak? Mau ini nggak? Ya, karena nggak yakin. Ya, nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Ya karena kita tahu bukan pilot, gitu ya. Nah, karena kita husnuzan, karena kita merasa tenang sekali. Ya, perjalanan dari satu negara ke negara, dari satu pulau ke pulau lain, karena ada rasa prasangka baik kita ya kepada pilot, prasangka baik kita ya kepada nahkoda, akan membawa keselamatan kepada kita. Terus kenapa kita enggak husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan kepada kita? Walaupun mungkin dalam perjalanannya ada masalah. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah mendapatkan masalah? Pasti ada. Bahkan pun tiap hari, betul nggak Bu? Ya, tiap hari. Tetapi kita ketika husnuzan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Allah akan membiarkan kita begitu saja. Tentu ada jalan keluar. Ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni min sidqi waj'alni min ladunka sultan nasir. Ya. Maka husnuzan ini nanti akan melahirkan apa? Melahirkan sikap ridho, sikap sabar, bahkan sikap syukur. Ya. Bagaimana husnuzannya dan siqahnya Nabi Musa alaihi salam ya, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yang ketika itu prajuritnya sudah nggak pede gitu ya, sudah galau mereka. Ya Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, ini kami sudah ketahuan nih, sudah kekejar. Al-bahru amamana wal adu wara'ana, lautan di hadapan kami, musuh di belakang kami. Apa jawab Musa alaihissalam, seorang komandan, seorang nabi ya, seorang panglima perang? Qala kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Masya Allah, dia bilang tidak, sekali-kali tidak mungkin kita akan celaka. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan kita dalam keadaan seperti ini. Inna ma'iya rabbi sayahdin, saya ada Tuhan yang akan memberikan petunjuk kepadaku, petunjuk keselamatan. Thiqah, as-thiqatu billah, husnuzan billah ya, berprasangka baik. Jadi apapun ya, kadang-kadang mungkin
kita mendapatkan ujian ini, ya Allah kok begini amat gitu ya. Atau kita mungkin kok terlambat sih ini sebagaimana. Ya. 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 Tapi sebenarnya qad yata'akhkharu nasru, mungkin saja apa pertolongan itu mungkin terlambat datang, tapi sebenarnya tepat waktunya. Ya, kita katakan tadi bagaimana ya, husnuzannya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan mereka tidak mau keluar dari Gaza. Kalau tidak diusir, kalau tidak terus begitu ya. Ya. Akhirnya insya Allah mereka akan mendapatkan kemenangan. Ya. Bahkan dalam akhir hidup kita, ya, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Sekali-kali kalian jangan mati kecuali ya, dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pentingnya kita ketika ada sakaratul, orang yang sakaratul maut gitu ya, diberikan apa? Harapan-harapan. Ya. Kamu orang baik ya. Kamu selaku silaturahmi, kamu melaksanakan sholat, taat kepada suami dan sebagainya. Ya. Jangan diajak ngobrol yang lainnya gitu ya. Ingatkan dengan harapan-harapan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepadanya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Adapun mereka yang berprasangka tidak baik, ya, kebalikan dari husnuzan, yaitu suuzan. Suuzan ini amal hati bukan? Amalan hati. Amalan hati. Ya. Dia mungkin sudah, pikiran dia sudah melewati takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mau udah gini-gini aja. Gitu kan? Ada saya sekolah enggak sekolah ngebeca aja. Kan begitu. Ya. Gitu. Jadi pimpinan kita ya Kiai Haji Sulaiman Ma'ruf itu ya, suka memberikan apa namanya harapan-harapan. Ya. Dan ada Kiai Syamsul, Masya Allah, jazakumullah khairan, malu nih, ada beliau. Gitu. Dia suka memberikan harapan-harapan. Ya. Ketika misalkan kita waktu jadi santri ya, saya santri di di Kesawan. Saya doakan kalian ini nanti katanya akan mempunyai mobil seperti ini. Ketika itu kita diajak naik mobil sedan. Ya. Padahal waktu itu motor juga jarang, tapi ada orang kaya yang punya mobil sedan. Itu harapan kan? Apa artinya husnuzan billah? Saya doakan kamu menjadi orang kaya. Saya doakan kamu menjadi orang yang paling banyak zakatnya. Ini kata-kata beliau. Ingat saja saya itu. Ya, saya doakan kamu ya termasuk orang-orang yang paling banyak sedekahnya. Artinya apa? Didoakan untuk jadi orang kaya. Karena orang yang paling banyak zakatnya adalah orang kaya, tapi belum tentu orang kaya banyak sedekahnya. Inilah harapan husnuzan billahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun yang su'udzan yadunnuna billahi dhannas sawu. Ya, mereka mengira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkiraan yang jahat, yang jelek. Akhirnya apa? Ya kehidupan mereka tidak karuan. Ya. Tidak teratur. Seperti apa namanya prasangkaan orang kafir ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai penyakit ini juga ada dalam diri kita. Su'udzan billahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seakan menyerah. Ada permasalahan ini, permasalahan itu, kok seperti ini, kok seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan itulah ya, khawatir ya, ada dalam diri kita sifat su'udzan.
Itu. Dari mulai bangun pagi sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang yang husnuzan itu, ya, dia selalu banyak berdoa. Ya. Kayak kita buat proposal, ya kan? Buat proposal. Orang proposal kan walaupun misalkan ada nih ada pengumuman beasiswa, ya, kan kita buat proposal, ada harapan-harapan, ya. Begitulah orang yang paling banyak husnuzon, yang tebal husnuzonnya adalah para anbiya, dan mereka adalah orang yang paling banyak berdoa itu nikmat, ya. Berdoa itu nikmat sekali, ya. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan doa ini saya tidak menjadi orang yang celaka, ya. Tidak termasuk orang-orang yang sengsara, ya. Doa aja, doa, ya. Bagaimana doa Nabi Ibrahim misalkan dikabulkan secara beberapa tahun, puluhan tahun berikutnya, ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, ya. Dan saya tidak pernah kecewa dengan doa-doaku. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq, ya. Padahal ketika itu Rasulullah mengikat perutnya dengan batu karena lapar. Tetapi husnudzannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sambil memukulkan batu yang begitu keras, yang begitu kuat, dia bilang futihat abwabul yaman, futihat babul yaman, futihat babu kaisar, futihat babu kisra. Akan ditaklukkan Yaman, ditaklukkan Kaisar, ditaklukkan Kisra. Padahal beliau dalam keadaan secara fisik lemah, lapar, ya. Dan inilah yang harus kita perkuat, ya, rasa thiqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus kita tularkan kepada masyarakat, ya, yang harus kita tularkan, ya, kepada orang lain, ya. Contoh misalkan, ya, sama aja kalau dalam perpolitikan misalkan, ya, contoh, ya, begini-gini aja, ya, semua anggota DPR begitu-gitu aja, semua pemimpin begitu saja. Bagi kita, bagi saya tidak. Pasti ada jalan, pasti ada harapan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh, ya. Amal saleh ini banyak sekali, ya. Ismun jamin likulli ma yuhibbu wa yardah, nama yang lengkap yang Allah sukai dan cintai. Apa saja amal saleh, ya, menyingkirkan bebatuan, menyingkirkan dahan, memilih pemimpin yang saleh, berkata baik, berkata jujur, semuanya. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardh, Allah akan berikan kedudukan di muka bumi ini, ya. Sebagaimana Allah berikan kedudukan, ya, umat-umat terdahulu, dan akan memberikan apa? Wala yumakkinannahum, kedudukan, dan akan Allah ridhoi agama ini. Dan Allah menggantikan dari rasa takut, ya, kepada aman, damai, sentosa. Dan insya Allah, ya, kita akan melihat hasil kerja, ya,
perjuangan-perjuangan yang orang-orang ikhlas memperjuangkan bangsa ini. Insya Allah. As-siqatu billah, husnul dzan. Ya. Maka apapun yang terjadi kita terima dengan lapang dada. Ya. Dan itu hanya bagi orang mukmin, bagi orang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh indah, ya, sungguh aneh, menakjubkan perkara orang mukmin itu. Semua perkaranya baik. In asabathu sarra syakar. Apabila dia diberikan kemudahan, apapun kemudahannya, ya, maka dia bersyukur, dan itu baik baginya. Wa in asabathu darra fasabar fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, apapun itu musibahnya, apapun itu masalahnya, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Maka seorang mukmin itu di antara dua keadaan, ya, antara syukur dan sabar. Ketika dia bersyukur, maka janji Allah apa? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mungkin akan mengazab, mensiksa orang-orang yang bersyukur dan beriman. Tidak mungkin. Bahkan Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Nikmah ba'da nikmah, nikmat setelah kenikmatan, nikmat sehat. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Di antara dua keadaan. Jadi semua apapun dalam keadaan kita, ya, keadaan kita ini dalam bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan menyombongkan diri, ya. Itu. Seperti negara-negara yang sombong yang Allah hancurkan. Ya. Itu kan karena sombongnya. Ya, tidak bersyukur. Jadi amal syukur dan sabar itu amalan hati. Lalu dia terjemahkan ke dalam amal jawari atau lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Rasa syukurnya apa? Mungkin dia berbagi kenikmatan itu kepada orang lain. Ya. Lawan syukur, ya, kufur, ya. Kufur dan sombong, ya. Bagaimana 10 hari yang lalu, seminggu yang lalu kan, karena kesombongannya Allah sudah berikan nikmat kepada mereka, akhirnya terbakar, ya. Los Angeles terbakar. Karena apa? Karena kesombongannya. Karena hatinya yang kotor, maka ucapannya kotor. Semua dari hati. Kekufuran itu, kesombongannya itu, hatinya sombong, maka kata-kata pun penuh sombong. Ya, saya akan jadikan Timur Tengah Asy-Syarqul Awsat jahiman. Saya akan jadikan Timur Tengah menjadi neraka jahim. Ya, ini sudah semua tahu, sudah viral kan? Apa yang terjadi? Allah buktikan, Allah perlihatkan kekuasaannya. Ya. Justru bukan Timur Tengah yang terbakar, tetapi negara mereka sendiri. Itu tidak masuk akal lah kebakarannya, enggak masuk akal. Ya. Betul-betul neraka dunia. Neraka dunia. Ya. Dan kita senang lihatnya. Ya. Bahkan Rasulullah kan pernah mendoakan, Allahumma ja'al kuburahum wa buyutahum naran. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang orang muslim,
Rasul berdoa, ya Allah jadikan rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka api. Ini doa. Maka ulama mengatakan kita boleh mendoakan ya keburukan bagi orang kafir. Itu. Ya tentu kita doakan untuk mendapat hidayah orang baik-baik. Tapi karena kezaliman sudah memuncak, ya, membiarkan saudara-saudara kita di Gaza dalam kelaparan, kan no water, no food, ada itunya apa videonya. Jangan sampai ada air, jangan sampai ada makanan, jangan sampai ada obat-obatan, seperti itu. Ini bukan manusia. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka adalah seperti hewan melata, bahkan lebih sesat daripada itu. Allah perlihatkan kekuasaannya, ya, perlihatkan kekuasaannya. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Dalam Al-Quran, maka Allah kirimkan angin yang kencang yang di dalamnya ada api. Maka mereka pun aneh, di luar nalar mereka. Begitu api dengan angin cepat. Satu rumah ke rumah lain, luar biasa. Ini tentu semua adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mungkin mengira dengan kesombongan mereka, dengan harta mereka, ya, yang sebagaimana kata Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, hartaku ini karena ilmu yang saya dapat, karena usaha yang saya usahakan. Masya Allah, ya, dia tidak tahu, tidak sadar otaknya itu dari siapa, tenaganya siapa yang memberi. Apa kata Allah? Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu bad jam'a wa aktsaru mal. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang yang lebih banyak hartanya sebelum ini? Maka dengan kesombongannya itu apa? Faqasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahum min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kata Allah, kami benamkan dia beserta rumahnya, wa bidarihi. Ya, tidak ada orang, tidak ada golongan, tidak ada kaum yang dapat menolongnya, dan dia tidak dapat meminta pertolongan. Ini karena apa? Karena hatinya sakit, ada kesombongan dalam dirinya. Ya, mereka mungkin mengira, ya, gemerlapnya hidup, apa saja yang dia mau ada, ya, itu sudah kita buktikan. Apa yang kita mau, ya, ada, ya, datang ke rumah, ya, gitu, ya. Mereka lebih dari itu. Rumahnya ratusan miliar, mereka tidak mengira, betul nggak? Siapa yang mengira di antara mereka, ratusan ribu atau jutaan mereka, bahkan kita semua mengira bahwasanya dengan 2 hari habis? Terutama mereka tidak mungkin, tidak mengira seperti itu. Maka Allah permisalkan kehidupan dunia ini, ya, dalam Yunus, ya, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit, yang dengan air itu tumbuhlah tanaman-tanaman, dan dari tanaman-tanaman itu ketika tumbuh dan berbuah dimakan oleh manusia dan binatang-binatang, sampai tanaman itu sudah indah, sudah cantik, ya, sudah gemerlap seperti bangunan-bangunan yang di Los Angeles, dan mereka mengira mereka akan memetiknya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Oh, pasti nih, pokoknya sudah hitung-hitungan, pohon duren satu pohon 100 buah, ya, gitu kan, bolehlah 5 juta, gitu, ya. Padi sekian hektar, ya, tomat sekian kebun,
Begitu enggak? Apa yang terjadi? Ataha amruna lailan aw nahara. Tiba-tiba azab kami, musibah kami datang kepada mereka, datang kepada tanaman tersebut hasidan, sudah tersabit seperti tersabit. Ka'allam tagna fihi bil ams, seperti tidak ada tanaman sebelumnya. Seakan-akan belum pernah orang ada yang menanam di situ. Sebagaimana mereka mengira Los Angeles sekarang seperti belum ada bangunan sebelumnya. Rata dengan tanah, hanya puing-puing saja. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Beginilah kami terangkan tanda-tanda kebesaran kami, ya, bagi orang-orang yang mau berpikir. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berpikir dengan kehidupan ini. Ya, kita mungkin mengira kita akan selamanya kuat, lari mungkin lebih kencang, ya. Bahkan makan pun sudah dibatasi, ya. Yang dulu mungkin makan sehari nasi 3 kali, ya 3 piring, sekarang mungkin 1 piring aja, betul nggak? Ya. Betapa lemahnya manusia. Lemah sekali. Maunya luar biasa kemauannya mah, ya. Tapi lemah. Maunya makan ini makan itu. Setelah makan 1 suap 2 suap sudah. Kan? Itu wala kaya cenah. Cak orang Sunda mah, ya. Enggak kuat. Mau minum ini, mau itu. Oh, lagi puasa, ya. Yang diminum paling seteguk ini, seteguk itu, enggak habis. Lemahnya manusia. Ya. Wallahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di quwwatin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian setelah lemah Allah jadikan kuat, kemudian setelah kuat Allah jadikan kamu lemah dan beruban. Wah, ya. Kalau lagi lemah kecil masih enak itu, ya. Diangkat, diciumin, ya gitu ya, masih lucu-lucunya, ya. Tapi kita sudah lemah dan sudah beruban, nggak ada yang mau gitu kayaknya, ya. Masya Allah. Inilah gambaran manusia kata Allah. Kita seakan-akan mampu, kita akan kuat selamanya, ya. Enggak. Maka kita jauhi sifat sombong. Jauhi sifat kufur, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makanya niat itu ya. Pentingnya niat. Dan Allah akan melihat niat-niat kita. Niat jelek itu, ya, pernah dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat Al-Qalam kalau tidak salah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihina wa la yastasnun wa tafa 'alaiha ta'ifun min rabbika hum na'imun fa asbat kasarim fatanadu musbihin aligdu 'ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Ya. Niat jelek, ya, ada kisah dulu, ya, di ashabul jannah, ardul jannatain, dikatakan di Najran, ada dikatakan di Yaman, ya. Dan tanah itu ardul la'in namanya, ya, tanah yang terlaknat. Dan saya pernah melihat tanah tersebut. Tanahnya jadi bebatuan yang hitam di Yaman. Apa ceritanya? Kisahnya mungkin sudah tahu, tapi yang mungkin kita ulangi ceritanya, ya. Ya. Ini soalnya dengan kaitan dengan hati masalahnya. Jadi pemilik kebun itu bersama saudara-saudaranya bersepakat, ya, pokoknya besok nih jangan sampai ada, cerita singkatnya begitu, ya, jangan sampai ada orang yang miskin masuk ke kebun kita, ya. Itu kan niat apa? Niat tidak memberikan zakatnya atau sedekahnya kepada orang miskin. Jadi kita pagi-pagi betul datangnya, subuh itu, ya, dan mereka lakukan. Tapi sebelumnya apa? Malam-malamnya apa? Malam-malamnya Allah rubah tanaman yang begitu subur, ya, menjadi apa? Terbakar. Mereka ketika datang pagi-pagi, kita salah nih, innala dhalun, kita salah jalan.
Bukan ini kebun kita, padahal sebenarnya kebun mereka, cuma sudah dirubah menjadi apa? Menjadi bebatuan yang sudah kering, terbakar. Akhirnya setelah mereka tahu betul, yakin sebenarnya itu adalah kebun mereka, qalu subhana rabbina inna kunna taghin. Tapi mereka sadar, Maha suci Allah, kita sudah melampaui batas. Maha suci Allah, kita termasuk orang-orang yang zalim. Asa rabbuna ayyubdilna khairan minha inna ila rabbina raghibun. Ya, mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik dari ini. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sadar. Walaupun ada niat jelek dalam hati, tapi sadar. Tetapi banyak manusia, ya, Allah sudah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur dia langsung, secara langsung, tapi tidak sadar-sadar. Ya, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat, yamurruna 'alaiha, mereka lalui. Tetapi apa? Kebanyakan umat manusia mu'ridun, berpaling dari tanda-tanda kebesaran itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan dari teguran-tegurannya. Jadi amalan hati, ya, akan membedakan tingkat derajat pahalanya, ya, bahkan juga dosanya, ya. Kalau misalkan ada orang yang contoh berdonasi secara terang-terangan, ya, atau baca Quran terang-terangan, kita tidak bisa mengatakan ini ria, gitu, enggak. Justru mungkin karena itu ada rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru mungkin dia mendapatkan pahala banyak dengan apa? Dengan dia baca Quran, ya, berharap orang lain mendengarkan. Dengan orang mendengarkan dia pun dapat pahala. Dengan dia berdonasi secara terang-terangan dengan harapan orang juga ikut. Itu ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim, oh, ini ria, ini pengen dilihat. Tidak, ya. Itu mahalluhal qalbu. Tempatnya dalam hati. Dan hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Sebagaimana yang digambarkan, ya, ada seorang mujahid, seorang yang banyak berinfak, seorang ahli ilmu, ya. Ketika awal man tus'aru bihimun nar, ya, orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka, ya. Yang intinya mereka adalah ingin dikatakan seorang mujahid, ingin dikatakan seorang dermawan, ingin dikatakan seorang alim, ya. Fasuhiba finnar, maka diseret ke dalam api neraka. Jadi betul-betul, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan istiqamah, ya, berikan niat yang baik, ya. Mudah-mudahan, ya, kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, mungkin yang sampaikan banyak sekali amalan hati itu. Ini baru beberapa poin, ya. Itu kita lanjut insyaallah, ya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memperbaiki diri kita, ya. Kita semua dan saling mendoakan insyaallah, ya, saling mendoakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.